Kadang kita nggak butuh liburan mahal untuk bahagia. Cukup motor, jalanan yang indah, dan waktu seharian untuk menjelajah. Hari ini saya akan ngajak kalian mencari sebuah tempat yang katanya bisa membuat semua rasa lelah di perjalanan ini terbayar lunas. Terasering Baru Gantung, Garut. Seperti apa? Yuk gaskeun! Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau touring full day nih dari Bandung menuju Garut dengan rute 360 derajat. Destinasi utama kita nanti ada di Baru Gantung di Bayongbong, Garut. Katanya pemandangannya keren pisan nih dan cocok buat healing. Seperti apa perjalanannya? Yuk gaskeun! Start dimulai dari SPBU Banjaran. Nah, dari sini kita ambil kiri nih menuju arah Pangalengan ya. Seperti biasa ya, udara pagi masih terasa dingin, matahari masih belum sepenuhnya tinggi ya. Inilah salah satu kenapa saya suka banget mulai touring itu kalau pagi-pagi ya. Karena selain jalanan masih sepi dan suasananya itu terasa lebih tenang aja nih teman-teman. Perjalanan menuju Pangalengan memang selalu punya daya tarik sendiri ya. Semakin jauh kita meninggalkan Banjaran, pemandangan itu udah mulai berubah, rumah-rumah penduduk berganti menjadi hamparan kebun dan perbukitan hijau ya. Jalur menuju Pangalengan juga cukup menyenangkan untuk riding, karena selain ada tanjakan, turunan juga beberapa tikungan yang membuat perjalanan itu terasa lebih hidup ya. Hari ini sepertinya bukan sekedar San Mori lagi ya teman-teman. Karena riding kali ini bener-bener bikin kenyang. Gimana nggak kenyang nih? Hari ini kita akan memotoran hampir seharian full. Perjalanan dimulai dari Banjaran lalu naik ke Pangalengan untuk menikmati sahdunya hamparan kebun teh yang selalu bikin suasana hati jadi adem nih. Nah, setelah itu kita akan tembus ke Cisewu dan menyusuri indahnya Jalan Raya Bumbulang sebagai salah satu jalur favorit para riders nih, karena pemandangan dan jalannya itu yang super luar biasa nih. Perjalanan masih berlanjut menuju Bayongbong, Garut, karena di sana ada destinasi utama kita hari ini yaitu Baru Gantung. Sebuah tempat yang sempat viral beberapa waktu yang lalu dan katanya menawarkan panorama Garut dari sudut yang berbeda ya. Nanti setelah puas dari sana, perjalanan belum selesai, kita masih harus kembali ke Bandung dengan melewati kawasan Kamojang yang dikenal dengan udara sejuk dan jalanannya yang cukup menyenangkan untuk riding teman-teman. Kalau dihitung-hitung nih, total rute hari ini sekitar 219 kilo dengan estimasi perjalanan kurang lebih 7-8 jam ya. Waduh, ini sih bukan San Mori lagi ya, tapi udah masuk ke kategori touring full day. Pokoknya hari ini kita bakal benar-benar kenyang riding, kenyang pemandangan, dan semoga aja kenyang cerita ya. Jadi ini buat teman-teman yang lagi santai di rumah, siapin kopi atau cemilan kalian, kita nikmati perjalanan ini menuju Garut 360 derajat. Saat ini kita sedang melintasi kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Perlahan suasana perkotaan itu udah mulai tertinggal di belakang, berganti dengan pemandangan khas pedesaan yang begitu menyenangkan ya. Nah teman-teman, sekarang kita udah nyampe di Bundaran Pangalengan nih. Perjalanan dari Banjaran tadi cukup menyenangkan, udara masih dingin dan lalu lintas juga masih belum terlalu rame ya. Dari bundaran tadi kita ambil kanan menuju arah Situ Cileunca ya.
Setiap kali melewati jalur ini, rasanya selalu ingin berhenti sejenak. Udara pegunungan yang segar, pemandangan hijau di sekeliling, ditambah suasana khas Pangalengan yang tenang, ini benar-benar jadi obat untuk melepas penat ya. Tapi kali ini kita mampirnya hanya sejenak ya, buat sarapan aja di situ Cileunca, karena perjalanan kita itu masih panjang dengan tujuan utama hari ini masih jauh di depan ya. Jadi kita lanjutkan perjalanan menikmati setiap tikungan pemandangan yang tersaji di sepanjang jalan. Nah, di sebelah kiri kita sekarang udah mulai terlihat ya situ Cileunca. Keren banget ya teman-teman. Permukaan airnya masih terlihat tenang, ditambah latar perbukitan hijau di sekelilingnya bikin suasana pagi ini terasa lebih adem dan damai nih. Nah, sebentar lagi kita istirahat sejenak di sini sambil menyeruput kopi panas. Rasanya memang punya kenikmatan yang berbeda jika kita langsung memandang situ Cileunca yang air danaunya ini tenang berpadu dengan udara sejuk khas Pangalengan. Widih, nikmat banget pokoknya. Oke, kita break dulu sebentar ngopi-ngopi di Pangalengan ya. Tepatnya di mana nih? Warung Teh Nia. Ini dia. Ini warung ini enak banget karena langsung kita bisa lihat situ Cileunca ya dari sini ya. Tuh, view-nya oke nih. Wah, bener-bener enak di tempatnya nih. Kalian nih kalau datang ke Pangalengan wajib untuk mampir ke sini ya. Nah, di sini sejauh mata memandang kita bisa melihat hamparan situ Cileunca yang keren banget pokoknya nih. Oke, setelah rehat sejenak dan menikmati secangkir kopi hangat di pinggir situ Cileunca, sekarang saatnya kita melanjutkan perjalanan lagi ya. Dan salah satu bagian yang paling saya tunggu akhirnya tiba juga, kita nanti akan menyusuri hamparan perkebunan teh cukul ya. Nanti di sana kita bakalan melihat pemandangan yang di kanan kiri itu terbentang hamparan kebun teh. Udara di sini juga terasa begitu fresh, khas dataran tinggi Pangalengan ya. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong soal Pangalengan, ternyata daerah ini bukan cuma terkenal karena kebun tehnya aja ya. Ada banyak destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi di sini ya. Yang pertama tentu saja yang tadi ya, situ Cileunca. Danau buatan yang menjadi ikon wisata Pangalengan. Lalu ada juga beberapa aktivitas seru lainnya seperti camping, naik perahu sampai rafting di Sungai Palayangan ya. Kalau kalian suka berburu sunrise nih, ada Sunrise Point Cukul. Tempat ini terkenal dengan pemandangan sunrise-nya yang cukup luar biasa dengan hamparan kebun teh dan lautan kabut yang sering membuat suasananya ini terasa seperti negeri di atas awan ya. Selanjutnya ada wayang windu paninjauan dan juga buat kalian yang seneng air terjun, ada juga Curug Panganten. Selain itu ada juga pemandian air panas Cibolang. Jadi kita bisa rendeman di sini nih teman-teman. Dan tentunya nih daya tarik utama Pangalengan yang nggak boleh dilewatkan adalah hamparan perkebunan teh Malabar dan Cukul. Seperti yang saya lewatin ini nih. Jalanannya yang membelah kebun teh dengan udara yang sejuk menjadikan kawasan ini sebagai salah satu surga kecil bagi para pecinta touring dan fotografi. Satu lagi yang membuat Pangalengan itu begitu istimewa karena daerah ini sudah jadi salah satu destinasi favorit untuk para bikers yang dijadikan rute San Morian ya. Setiap akhir pekan, terutama minggu pagi nih, jalur menuju Pangalengan hampir selalu dipenuhi para bikers mulai dari motor metik, sport, moge, sampai komunitas motor dari berbagai daerah. Semuanya seolah punya tujuan yang sama menikmati indahnya perjalanan di kawasan Pangalengan.
Nah, nggak terasa nih sekarang kita udah nyampe di kawasan Talegong ya. Talegong ini bisa dibilang jadi salah satu jalur penghubung yang cukup ikonik dari rute selatan Bandung menuju Garut ya. Jalurnya cukup menantang, tapi justru itu yang bikin perjalanan jadi lebih seru ya. Tapi yang perlu diperhatiin, kondisi jalan menuju Cisewu ini ada beberapa titik atau spot yang memang jalanannya agak bumpy dan rusak ya. Jadi kita mesti hati-hati karena jalurnya yang sedikit menyempit dan berkelok. Saat memasuki kawasan menuju Cisewu, jalurnya memang terkenal indah tapi juga perlu ekstra hati-hati terutama saat musim penghujan ya. Karena di beberapa titik rawan longsor karena kontur jalan yang berada di perbukitan dan tebing ya. Jadi kalau kalian melintas di sini nih, pastikan kondisi cuaca benar-benar aman dan selalu waspada dengan kondisi jalan ya. Untuk para rider, safety jadi prioritas utama kita ya. Karena seindah apapun perjalanan, nggak ada artinya kalau kita nggak sampai dengan selamat. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan menyusuri Pangalengan, Talegong, Cisewu yang cukup menguras fokus dan tenaga, akhirnya kita putuskan untuk rehat sejenak di Alfamart Cisewu. Setelah rehat sejenak di Cisewu, sekarang saatnya kita lanjut lagi perjalanan ya. Dari Cisewu ini kita akan melanjutkan rute menuju Bumbulang. Jalur ini masih satu rangkaian perjalanan Garut Selatan yang terkenal dengan pemandangan perbukitan dan jalanan yang cukup berkelok ya. Kalau di total sih dari Cisewu ke Bumbulang itu kurang lebih 25-30 kilo ya. Memang nggak terlalu jauh tapi karena kondisi jalan yang naik turun, banyak tikungan, jadi waktu tempuhnya terasa cukup panjang ya. Namun justru disitulah serunya. Setiap kilometer terasa punya karakter sendiri, kadang kita melewati lembah terbuka dengan view luas, kadang juga masuk jalur hutan dan perbukitan yang sepi tapi indah ya. Perjalanan dari Cisewu menuju Bumbulang ini benar-benar nih terasa seperti paket lengkapnya Garut Selatan. Kita disuguhi hamparan pesawahan khas pedesaan yang luas dan hijau ya. Terlihat nih petak-petak sawah yang rapi dengan latar perbukitan yang berdiri tenang di kejauhan sana. Suasananya itu benar-benar adem banget. Angin yang lewat pelan, suara burung dari kejauhan, dan aktivitas warga lokal yang sesekali terlihat di tengah sawah ya. Bikin perjalanannya itu terasa sangat hidup dan natural banget ya. Lalu berganti suasana nih, kita mulai memasuki area perumahan warga setempat ya. Jalanannya itu tapi sedikit nyempit ya, dengan rumah-rumah sederhana di kiri kanan jalan ya. Di sini kita bisa melihat aktivitas warga ya. Justru momen seperti ini, touring terasa lebih dekat dengan kehidupan lokal ya. Kita bukan hanya melewati sebuah tempat, tapi juga ikut merasakan nih keseharian masyarakat yang ada di sepanjang jalan ini teman-teman. Oke teman-teman, di depan kita sekarang udah nyampe di pertigaan Cisewu Sukarame. Kalau kita ambil jalur ke kanan, itu adalah jalan menuju ke Ranca Buaya. Nah, sekarang kita ambil ke kiri untuk menuju ke arah Jalan Raya Bumbulang ya. Nanti dari sini kita lanjutkan perjalanan menuju Bayongbong Garut.
Setelah mengambil jalur kiri di pertigaan Sukarame tadi, kita masih harus menempuh perjalanan sekitar 15 kilo lagi ya untuk sampai di kawasan Bumbulang ya. Dan jujur saja nih, menurut saya ini adalah salah satu ruas jalan yang nikmat banget untuk riding di Garut Selatan. Jalannya relatif sepi, jauh dari hiruk pikuk kendaraan, aspalnya pun cukup mulus ya, dengan permukaan hot mix, jadi benar-benar nyaman untuk dilalui ya. Di kanan kiri mata kita dimanjakan oleh pemandangan perbukitan hijau yang berjejer tanpa henti ya. Ada yang dipenuhi pepohonan, ada juga yang terbuka dengan hamparan pesawahan milik warga ya. Karena jalanannya cukup lebar, aspalnya juga oke ya, hot mixnya mulus, jadi saya tergoda untuk gaspol memacu kendaraan di jalur yang sepi ini nih. Tapi kita tetap harus hati-hati ya, tetap fokus ya ke jalanan di depan nih. Kalau ditanya nih kenapa banyak rider yang suka menjelajah Garut Selatan, mungkin inilah jawabannya ya. Jalanannya yang nyaman, lalu lintas yang cukup lengang, dan bonusnya pemandangannya benar-benar luar biasa ya. Rasanya seperti kita ini sedang riding di negeri entah berantah ya. Jauh dari keramaian, tapi justru disitulah letak kenikmatannya ya. Masih sekitar ada beberapa kilometer ke depan untuk tiba di Bumbulang ya. Jadi mari kita nikmati dulu setiap kilometer perjalanan indah di jalur ini. Nah teman-teman, ini kita udah nyampe di alun-alun Bumbulang. Suasananya terasa begitu tenang dan khas sebuah kecamatan di daerah selatan Garut ya. Gak terlalu ramai juga ya, semuanya berjalan dengan santai ya. Nanti dari sini kita akan menuju ke satu tempat namanya Dapur Tehwin ya. Ini kita akan makan siang di sana di daerah kecamatan Pakenjing. Kalau dari alun-alun Bumbulang itu sekitar 15 menitan lagi deh. Terasa nih tepat jam 12 siang, akhirnya kita udah nyampe di dapur rumah Tehwin yang berada di daerah Depok, Kecamatan Pakenjing, Kabupaten Garut. Dan sekarang saatnya isi tenaga dulu ya, karena kalau perut sudah mulai keroncongan gini, konsentrasi riding juga bisa ikut berkurang ya. Nah nanti kita akan nyobain nasi liwet ayam kampung plus sambal lalap. Wah ini mah bener-bener endolita pisan deh. Nah dia gitu, takeaway kan itu masing-masing. Kue. Pas mana nanti dia? Luar biasa. Alhamdulillah makan siang udah, istirahat udah, sholat zuhur pun sudah ya. Badan kembali segar dan sekarang saatnya kita lanjutkan gaspol perjalanan menuju destinasi utama kita, yaitu di Berugantung, Bayongbong, Garut ya. Nah dari dapur rumah Tehwin di Pakenjing ini
Perjalanan menuju Barugantung masih menyisakan waktu sekitar 40 sampai ya 50 kilo lagi ya, dengan estimasi sekitar 2 jam ke depan. Tergantung kondisi di beberapa titik jalan yang cukup berkelok ini ya. Meski masih lumayan cukup jauh, tapi justru inilah serunya touring ya. Setelah kita kenyang makan siang, kita kembali disuguhi pemandangan khas Garut berupa perbukitan hijau, pesawahan, dan juga suasana pedesaan yang cukup adem banget ya. Rasanya campur aduk nih, dari mulai badan udah mulai lelah nih karena dari pagi kita terus-terusan riding, tapi rasa penasaran untuk melihat seperti apa sih keindahan Barugantung justru membuat semangat kita itu kembali penuh ya. Ya sedikit lagi ya, sekitar beberapa puluh kilometer ke depan kita akan sampai di destinasi yang beberapa waktu lalu cukup viral di TikTok dan di beberapa sosmed ya. Jadi penasaran juga nih saya nih. Oke, sekarang kita udah masuk ke Jalan Raya Bayongbong Garut ya. Nah ini dari pasar ini, nanti nggak jauh dari sini, kita nanti belok ke kanan ke Jalan Waspada. Nah nanti di depan nih, jalannya sih nggak terlalu besar ya, seperti jalan desa gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita udah mulai masuk ke Jalan Waspada ya. Dari sini suasananya itu udah mulai berubah karena kita sudah memasuki kawasan pemukiman warga. Jalanannya itu udah menyempit dan di beberapa titik hanya cukup dilalui hanya beberapa kendaraan saja ya. Apalagi pada saat papasan gitu, jadi kita harus benar-benar pelan-pelan ya. Jadi buat teman-teman nih yang nanti ingin berkunjung ke sini, pastikan tetap menjaga kecepatan dan selalu waspada. Sama seperti nama jalan ini ya, Jalan Waspada. Oke, ini ada tanjakan sambil menekuk ke kiri, kita naik terus ke sini nih ya. Nah, kita naik ke jalan yang lebih sempit lagi nih, untuk terus nanti menuju tujuan akhir kita di Teras Hering Barugantung ya. Jadi kita santai aja, pelan-pelan nikmatin jalannya dan tetap utamakan keselamatannya. Karena destinasi terbaik pun akan semakin lebih indah kalau kita nyampainya itu dengan aman. Dan akhirnya kita tiba di destinasi utama perjalanan kita hari ini, yaitu Teras Hering Barugantung Bayongbong Garut. Jujur nih, pemandangan pertama yang langsung terlihat di depan mata ini benar-benar bikin rasa lelah selama perjalanan seharian ini langsung terbayar sudah ya. Oke, kita akan break dulu sebentar, biasa buat foto-foto ya. Di sini kita disuguhkan hamparan kawasan Teras Hering yang berumpak-umpak ya, atau bertingkat ya, berpadu dengan perbukitan hijau dan juga panorama alam khas Garut yang begitu cakep banget nih.
Dari atas ini, mata bisa memandang cukup jauh ke arah lembah dan pegunungan di sekitarnya ya. Suasananya ini masih sangat asri, udaranya sejuk, jauh dari kebisingan kota, dan yang terdengar hanyalah suara angin dan aktivitas warga dari kejauhan ya. Selain menikmati pemandangan di kawasan teras Hering Barugantung ini, terdapat juga beberapa spot foto dengan latar perkebunan teras Hering ya. Yang menjadi favorit para pengunjung, banyak orang datang ke sini tuh untuk sekedar healing atau berburu foto dan video yang estetik banget. Buat teman-teman yang penasaran ingin datang ke sini, ke Teras Hering Barugantung itu lokasinya ada di Kampung Barugantung, Desa Mekarjaya, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut ya. Lokasinya berada di kawasan perbukitan. Jadi kalau kalian sedang mencari destinasi hidden gem di Garut yang masih alami dan juga belum terlalu rame, ini wajib jadi masuk wishlist kalian ya untuk bisa datang ke sini. Gak terasa ya, kita sekitar 1 jaman menikmati indahnya panorama Teras Hering Barugantung ini. Dan sekarang saatnya kita balik lagi ke Bandung. Nanti kita akan melewati rute yang berbeda, yaitu melalui Jalan Kamojang Garut ya. Kalau tadi kita disuguhi keindahan Garut Selatan, sekarang kita akan menikmati suasana pegunungan dan hutan khas Kamojang yang terkenal dengan udara dingin dan jalur riding yang cukup menyenangkan teman-teman. Perjalanan pulang ini rasanya seperti sesi refleksi ya, mengingat kembali semua yang sudah tadi kita lewati di hari ini, mulai dari kawasan Banjaran, Pangalengan, Cisewu, Bumbulang, Pakenjeng, dan hingga akhirnya tiba di Barugantung. Kadang yang membuat sebuah touring berkesan itu bukan hanya destinasinya ya, tapi cerita dan pengalaman yang kita dapetin sepanjang perjalanannya. Dan sekarang, mari kita nikmati sisa petualangan hari ini. Masih ada jalur Kamojang dengan udara sejuk dan pemandangan pegunungan yang akan menjadi penutup sempurna untuk touring Garut 360 derajat kali ini ya. Dari Teras Hering Barugantung untuk menuju Bandung sekitar kurang lebih 40-50 kilo ya, melalui Jalan Kamojang ini ya. Nah, masuk ke kawasan Kamojang ini, suasananya ini langsung berubah cukup drastis dibanding jalur yang tadi kita lewati di Garut Selatan ya. Di sini kita disambut oleh udara yang jauh lebih dingin dan lebih segar ya. Khas daerah pegunungan yang berada di ketinggian. Bahkan di beberapa spot ada kabut tipis yang turun, bikin suasananya ini terasa tenang dan juga syahdu ya. Oke teman-teman, dan sekarang kita menutup perjalanan ini melalui jalur Kamojang ya. Jalur pegunungan yang dingin, sepi, jadi teman setia di perjalanan pulang menuju Bandung ya. Total ratusan kilo hari ini bukan cuma soal angka di odometer ya, tapi tentang setiap cerita yang kita lewati di sepanjang jalan ya. Tentang dinginnya pagi, hangatnya kopi, tawa kecil di perjalanan, sampai rasa lelah yang akhirnya berubah jadi kepuasan ya. Karena pada akhirnya touring itu bukan sekedar tentang kemana kita pergi, tapi tentang bagaimana kita menikmati setiap proses di sepanjang perjalanan ya. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan Garut 360 derajat hari ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman para bikers ya, yang ingin touring ke daerah Garut ya. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya, karena masih banyak destinasi lain yang menunggu untuk kita ceritakan ya. Salam satu aspal dan gaspol terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.